Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah limpahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Allah berikan usia yang panjang sampai detik ini. Allah berikan kita kesehatan untuk bisa menjadi modal utama melaksanakan aktivitas hidup. Dan Allah berikan hidayah dalam hati kita sehingga kita dimampukan untuk berangkat menuju majelis-majelis kebaikan, menuju tempat-tempat yang bernilai kebaikan. Dan semoga keistiqomahan serta hidayah yang Allah berikan kepada kita pada hari ini bertahan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sekarang sedang memperjuangkan sunnah beliau yang paling berat untuk diperjuangkan, yaitu sunnah belajar dan thalabul ilmi. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang manusia yang mampu menjadikan setiap apa yang Rasulullah ucapkan menjadi sesuatu yang paling kita kedepankan dari seluruh ucapan manusia yang lain. Dan semoga Allah jadikan kita umat Rasulullah yang mengikuti setiap sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semampu dan semaksimal kita, sehingga di hadapan Allah nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, pripun kabaripun Pak? Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Berapa bulan boten kepanggih Pak kita Pak? Pun 5 bulan kurang lebih Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan sehingga Allah pertemukan kita kembali setelah beberapa bulan kita boten bertemu. Dan alhamdulillah ini merupakan pertemuan yang memang tidak direncanakan, tetapi ketika Allah telah berkehendak maka semua yang terjadi terjadilah. Dulu sebetulnya ketika kula berangkat niku mboten wonten tujuan untuk pulang, mboten wonten tujuan untuk pulang sebelum selesai. Maka dari itu ketika berangkat niku memang kula sengaja tidak membawa anak dan istri. Harapan kula niku bisa fokus di dalam belajar di sana. Tapi ternyata ketika kula berangkat teng mriku mboten beto anak istri, malah mboten fokus, Pak. Jadi hatinya di Indonesia ngoten bagi, meskipun fisiknya di Yaman, nembe badhe menghafal, nembe badhe belajar, dipun kabari putrane sakit, akhirnya mboten sido belajar, kepikiran mendapatkan kabar ini itu yang menjadikan harusnya memang saya ambil untuk saya bawa ke sana biar lebih fokus. Nah kebetulan alhamdulillah di bulan Ramadan niku wonten kesempatan libur. Terus memang di Yaman itu hampir di seluruh lembaga di setiap bulan Ramadan libur Bapak Ibu, dan ini memang kebiasaan yang telah ditradisikan bahkan sejak zaman para ulama-ulama terdahulu juga sama. Ramadan itu seluruh aktivitas off, termasuk aktivitas pembelajaran, termasuk aktivitas taklim, termasuk aktivitas apapun itu semuanya dikosongkan, semuanya dihentikan, diganti dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak tadabbur, memperbanyak mengkaji kitab tafsir-tafsir untuk mengetahui makna-makna terkait ayat-ayat Al-Quran. Dan itu yang ditradisikan sampai hari ini. Maka setiap pembelajaran diliburkan. Karena libur alhamdulillah kemudian Allah berikan kesempatan kula untuk pulang. Pulangnya pun ini tidak
tidak direncanakan, karena kemarin itu sebetulnya rencana kula ketika Ramadan itu full di Makkah, makanya sampai membuka jasa badal umroh niku karena memang niatnya adalah full di Mekah. Tapi ternyata kula fikir-fikir ketika saya ke Mekah, kemudian anak istri kula berangkatkan sendiri dari Indonesia bertemu di Mekah, kula kok mboten tego karena istri baru pertama kali dan belum pernah naik pesawat sebelumnya. Mosok naik pesawat langsung penerbangan internasional terus membawa anak yang masih kecil. Akhirnya kula ingkang ngalai pulang, semuanya serba dadakan. Saya pulang niku tanggal 26 bulan Januari kalau wingi, berangkat dari Yaman di hari Sabtu. Itu saya pesen tiketnya hari Jumat, Pak. Meskipun kalau Jumat niku pesen tiket bis, pesen tiket pesawat, hari Sabtunya niku berangkat. Jadi hampir tidak ada persiapan dan semuanya serba mendadak. Tapi alhamdulillah Allah berikan kenikmatan berupa kelancaran dalam perjalanan sehingga hari ini mampu berjumpa dengan Bapak Ibu panjenengan sedanten. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan alhamdulillah Allah berikan kita usia yang panjang sampai detik ini, sampai menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dan semoga Allah panjangkan usia kita sampai nanti kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan seseorang yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan itu merupakan kenikmatan yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Maka sampai Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, raghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang manusia yang ketika dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk bulan suci Ramadan, tetapi ketika bulan suci Ramadan pergi meninggalkan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebuah kecelakaan atas diri kita kalau kita tidak bisa memaksimalkan serta memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah memberikan kita usia sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka seharusnya sesuatu yang kita berikan itu lebih maksimal. Seharusnya kita menjadi orang yang betul sangat bersyukur, sehingga dari kesyukuran yang kita tunjukkan itu berupa amal kebaikan dan keseriusan kita di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, betapa banyak orang-orang yang hari ini sudah tidak bisa menjumpai bulan suci Ramadan, padahal di tahun kemarin mereka masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan kita yakin betul bahwasannya mereka yang hari ini telah meninggal dunia di alam barzah, mereka sangat ingin untuk bisa kembali ke atas muka bumi ini sekedar untuk menambah amal-amal soleh terkhusus di bulan suci Ramadan. Maka dari itu monggo segalanya dipun persiapkan. Dan memang bulan Ramadan itu bulan yang harus dipun persiapkan, karena Ramadan itu waktu kita untuk memanen amal soleh. Sementara yang namanya memanen itu harus ada yang dipanen, harus ada yang ditanam, harus ada yang dirawat, sehingga nanti memanennya semaksimal apa, sebanyak apa hasil panennya itu tergantung apa yang kita tanam sebelum datang bulan suci Ramadan. Sehingga para ulama terdahulu disebutkan oleh para ulama, kanu yuqassimuna sanah ila qismaini. Mereka itu terbiasa membagi tahun menjadi dua. Tahun itu dibagi dua, dan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah mulai persiapan untuk menjemput bulan suci Ramadan dari segala sisinya, mempersiapkan keilmuan, mempersiapkan fisik, mempersiapkan bahkan sampai ke materinya. Sehingga setiap ulama yang dulu fokus untuk mempersiapkan Ramadan, ketika datang Ramadan telah siap semuanya. Bahkan mereka menghentikan aktivitas ekonominya, menghentikan ma'isyah dan pencarian nafkahnya, karena pengen fokus untuk bisa bermunajat kepada Allah serta interaksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kita harus mulai mempersiapkan. Dan sebetulnya kalau kita persiapan itu sampun telat kalau sekarang. Harusnya sejak jauh-jauh hari sebelum hari ini sampun mulai persiapan. Seperti misalkan panjenengan memiliki sebuah hajat duniawi yang betul-betul membutuhkan persiapan. Misalkan panjenengan punya anak perempuan, kemudian ingin dipun nikahkan. Nikahnya kapan? Nikahnya besok di hari Rabu. Kira-kira saat niki dinten Ahad niki pun mulai persiapan apa dereng Bapak Ibu? Wah, pun siap semuanya. Undangan sampun tersebar kan ngoten. Kemudian nopo ingkang badhe dipun sajikan sudah mulai dipun persiapkan. Niki kalau orang-orang kampung hari-hari niki Pak, ada hajat di hari Rabu besok, hari Minggu niku pun mulai ngoncai brambang. Kan ngoten Bu? Sampun mulai goreng kentang ngoten Bu. Karena sudah hampir datang waktunya.
Lah kalau hajat duniawi seperti pernikahan atau hajat yang lainnya saja kita butuh persiapan, lalu bagaimana dengan bulan suci Ramadan yang seharusnya kita lebih persiapan dibandingkan dengan urusan-urusan duniawi kita? Kenapa para ulama bisa kemudian memiliki target-target yang maksimal, hasil-hasil yang maksimal ketika bulan Ramadan? Karena mereka mempersiapkan segalanya. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal itu ketika sudah masuk Ramadan bisa hatam Al-Quran 30 kali dalam waktu 30 hari. Satu hari sekali hatam Al-Quran. Imam Syafi'i ini bisa hatam 60 kali dalam waktu 30 hari. Hatam Quran 60 kali, Pak. Lah kita mungkin targetnya hatam Quran berapa kali nyun sewu ketika Ramadan? Bang pinten Pak, Bapak niki Pak, targetipun Pak. Ping sedoso Pak. 3. Nggih, mungkin jenengan minimal ngeten, minimal ada peningkatan kualitas ibadah kita. Kalau tahun kemarin kita belum bisa hatam Quran di bulan Ramadan, tahun ini harus hatam. Kalau tahun kemarin hatam 1 kali, tahun ini harus 2 kali. Kalau tahun kemarin 3 kali, hari ini harus 4 kali. Harus ada peningkatan dari kuantitas maupun kualitas ibadah kita. Dan itulah yang seharusnya kita mulai pikirkan semenjak hari ini. Imam Syafi'i, Pak, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, beliau membuka tilawah mulai ba'da subuh setelah sahur, niku sakderengi buka sore hari sampun hatam Al-Quran. Dan ketika membuka mulai dari surat Al-Fatihah ba'da buka di sore hari sebelum terbit fajar niku sudah hatam Al-Quran, sehingga sehari beliau hatam 2 kali Al-Quran. Istiqomah selama 30 hari, selama 30 hari 60 kali hatam Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhu mereka juga demikian. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat di dalam menghatamkan Al-Quran, itu sampai diceritakan di antara para sahabat itu banyak yang bisa menghatamkan Quran dalam waktu 1 malam di dalam sholat-sholat mereka. Bahkan ada seorang sahabat yang menghatamkan sehari 2 kali Al-Quran. Meskipun rata-rata para sahabat radhiyallahu anhum, kalau kita pengen mengikuti jalannya para sahabat itu biasa menghatamkan Quran, rata-rata mereka menghatamkan 1 pekan 1 kali. 7 hari hatam 1 kali Al-Quran, itu di luar bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, sepekan sekali hatam Quran. Kalau Bapak Ibu panjenengan pengen sehari sekali hatam Quran, niku butuh proses. Mboten kemudian langsung dadakan, ya Allah kula pengen mengke ketika Ramadan saged hatam Quran 10 kali. Lah kok sakniki dereng punya kebiasaan membaca Quran, maka kula kok yakin tidak mungkin bisa menyelesaikan target tersebut. Karena membaca Quran itu berat Bapak Ibu. Kalau mboten dipun biasakan dimulai dari jauh-jauh hari sebelumnya, mulai dari membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau sampun berinteraksi dengan HP, Pak, niku betah dangu Bapak Ibu. Maka sebetulnya Quran itu sekarang cemburu dengan handphone kita. Kita itu lebih banyak buka HP dibandingkan dengan Al-Quran. Kita lebih banyak berinteraksi dengan handphone kita dibandingkan dengan Quran. Coba jenengan bayangkan, seandainya kita itu bisa menjadikan Al-Quran seperti handphone kita, Pak. Jenengan teng pundi-pundi niku mboten beto Quran niku santai, tapi kalau mboten beto HP balik, Pak. Jenengan beri bidal teng Solo, dugi sedeng kok HP ini carry, balik no mboten, Pak? Puter balik. Pak, sik Pak, HP kula carry, Pak, balik, Pak. Balik. Tapi nek sing carry Quran, wis engko ning kono tuku neh ra apa-apa, Pak. Dan niku mesti mboten tumbas, ngoten nggih. Al-Quran di HP juga ada, padahal nggih mboten pernah dipun buka. Nah, artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran itu sekarang sungguh cemburu dengan handphone yang kita miliki. Seandainya kita bisa memberlakukan Al-Quran seperti handphone, kita pasti bisa menghatamkan Quran sepekan sekali, bahkan lebih daripada itu. Kita realitanya hari ini ketika wonten wekdal ingkang kosong, ada waktu luang, yang kita pegang niku handphone kok, Pak. Sambil nunggu masakan mateng niku nggih megang HP, sambil antri di bank, sambil antri di suatu tempat yang memang kita butuh antri, mungkin di rumah sakit, itu juga yang kita pegang handphone. Sambil nunggu kendaraan datang di terminal, yang kita pegang HP juga. Cobi seandainya itu semua dirubah dengan Al-Quran. Sambil jalan ingkang kita presani juga HP. Jadi kan pernah mboten presani teng Pacitan iki, Pak, ada orang yang sambil jalan baca Quran? Nah, tidak pernah kita lihat Bapak Ibu.
Kenapa? Karena memang nyun sewu, sekarang manusia itu sangat dekat dengan HP dan sangat jauh dari Al-Quran. Dan itu tidak dibiasakan oleh para ulama dulu. Mereka itu bisa menghatamkan Quran berulang kali dalam waktu 1 bulan karena memang mereka menjadikan Quran sebagai prioritas utama. Kita hari ini itu seringnya mengabaikan Al-Quran. Kita seringnya hari ini membaca Quran itu di dalam waktu-waktu sisa kita. Misalkan ibu-ibu punya waktu ba'da subuh niku biasanya masak. Biasanya masak ba'da subuh, nanti jam 6 biasanya sampun mateng. Itu jenengan mesti ngeten. Kalau tak masak riyen, setelah masak mungkin nek tesih wonten waktu sisa tak baca Quran. Lah niku Quran niku sakit hati Bapak Ibu. Quran sakit hati karena menjadikan Al-Quran di waktu-waktu sisa kita. Coba kalau kita balik, punya waktu 1 jam mulai jam 5 sampai jam 6 untuk masak, saya tak baca Quran dulu 15 menit, setelah itu sisanya digunakan untuk masak. Itu nanti pasti jenengan bisa mendapatkan keberkahan waktu dan targetnya pasti akan terselesaikan. Jenengan silahkan buktikan Quran itu sesuatu yang berbarokah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan, yang kitab ini mubarakun, penuh dengan keberkahan. Salah satu dari bentuk berkahnya Al-Quran adalah Al-Quran itu meskipun kita butuh waktu untuk menghatamkannya, untuk membacanya, tapi waktu sisa yang kita miliki selanjutnya itu menjadi waktu yang berbarokah dan cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu. Contoh misalkan jenengan punya target sebuah pekerjaan harus selesai jam 8 pagi. Jenengan khawatir nanti kalau saya baca Quran dulu 1 juz, nanti kemudian waktunya berkurang setengah jam, targetnya kalau tidak selesai bagaimana ya? Pasti akan selesai, Pak. Pasti akan selesai. Jenengan punya waktu 2 jam untuk mengerjakan sebuah tugas, jenengan gunakan untuk mengerjakan tugas seluruhnya 2 jam, itu tugas jenengan akan selesai. Jenengan gunakan waktunya awal setengah jam untuk baca Quran, sisa 1,5 jam untuk mengerjakan tugas, itu juga pasti tugasnya akan selesai. Jadi sama-sama selesainya, cuma jenengan dapat bonus membaca Quran di awal waktu. Itulah Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami muliakan, di waktu bulan suci Ramadan itu memang waktu kita untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dan mungkin jenengan harus punya target berapa kali pengen menghatamkan Quran. Kalau jenengan pengen hatam Quran sehari, sebulan, dalam waktu sebulan 5 kali hatam Quran, maka jenengan sehari harus membaca Quran pinten juz Pak? 5 juz. Ngoten mangke, sehari 5 juz, mangke berarti 6 hari sekali hatam Al-Quran. Dalam waktu 1 bulan 30 hari saged hatam 5 kali Al-Quran. Sehari maos Quran 5 juz niku berat napa mboten Bu? Berat Pak nggih, jujur banget niki Pak jenengan Pak. Nggih, sehari 5 juz niku berat Pak nggih. Kenapa berat? Karena belum terbiasa. Kan ngoten Pak. Sesuatu yang berat itu karena belum kita biasakan. Kalau sesuatu niku sampun kita biasakan, maka insya Allah jadi sesuatu yang mudah. Panjenengan kalau pengen membaca Quran sehari 5 juz, jenengan bagi. Jenengan punya waktu sholat 5 kali sehari, jenengan bagi 5 juz setiap kali ba'da sholat niku selesai Pak. Selesai. Jenengan hanya butuh waktu tambahan sekitar setengah jam setiap kali selesai sholat. Ba'da subuh jenengan tidak keluar masjid sebelum hatam 1 juz. Ba'da zuhur biasanya pun jenengan makan siang, karena puasa Ramadan boten makan siang, digunakan waktu makannya untuk baca Quran dapat 1 juz. Ba'da asar 1 juz. Mungkin ba'da maghrib kalau terlalu sibuk dengan buka puasa, jenengan bisa di ba'da sholat taraweh 2 juz atau ba'da taraweh 1 juz, nanti menjelang sahur 1 juz. Itu selesai, sudah 5 juz per hari. Dan tidak begitu mengganggu waktu kita. Kulo dulu ketika mondok pesantren wonten Madura itu juga ngoten Pak. Saya biasakan membaca Quran 1 juz setelah selesai sholat. Kalau berat 1 juz langsung setelah selesai sholat, dibagi 2, sebelum sholat dan setelah sholat. Kita datang ke masjid 15 menit sebelum adzan, baca Quran setengah juz, kemudian kita tidak keluar masjid setelah sholat 15 menit untuk menyelesaikan 1 juz tersebut. Niku ternyata hampir tidak mengganggu aktivitas. Kegiatan apapun masih terlaksana dengan normal seperti biasa, dan kita membaca Quran sehari 5 juz. Bahkan Bapak Ibu, di Yaman kemarin kalau mendapatkan sebuah cerita, ada seorang guru, seorang masyayikh itu yang ketika ke masjid memang berjalan dari masjid ke rumahnya itu sekitar 15 menit. Itu beliau ketika berjalan menuju masjid itu bisa mengulang hafalan setengah juz.
ketika pulang ke rumah mengulang hafalan setengah juz berikutnya, sehingga beliau ketika melaksanakan sholat 5 kali sehari, dalam waktu sehari itu sudah bisa murojaah 5 juz, Pak, tanpa mengganggu aktivitasnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka sesuatu yang berat itu karena kita belum membiasakan. Kalau sampun terbiasa, maka sesuatu yang tampaknya berat itu menjadi sesuatu yang insya Allah mudah untuk dikerjakan. Dan semoga Ramadan nanti kita bisa mendapatkan suntikan motivasi untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh lebih semangat dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Dan semoga ketika selesai Ramadan nanti kita tetap memiliki kualitas amal soleh yang bertahan, dan itu merupakan salah satu indikasi berhasilnya Ramadan kita. Maka kata para ulama, kalau kita ingin melihat siapa di antara kita orang yang Ramadannya berhasil, maka mereka itu adalah orang-orang yang ada peningkatan kualitas ketakwaan, keimanan di dalam melaksanakan aktivitas amal ibadah mereka selepas bulan suci Ramadan. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, Allah tutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian lebih bertakwa kepada Allah. Maka kata para ulama, berarti orang yang Ramadannya berhasil, mereka adalah orang-orang yang memiliki penambahan kualitas takwa di dalam melaksanakan amal ibadah selepas bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka monggo mulai dipun persiapkan. Dan seorang muslim itu harus punya persiapan. Seorang muslim itu hidupnya penuh dengan rencana, karena memang inilah yang Allah minta atas diri kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaknya melihat, nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat lighad, melihat apa yang telah terjadi di masa lalu sebagai bahan perencanaan di masa yang akan datang. Kita harus punya rencana, dan hidup kita itu seluruhnya adalah rencana untuk menjemput kematian. Bahkan seorang mukmin itu harusnya memiliki rencana yang sudah sangat matang, kapan dia akan menghadapi kematian dan seperti apa kematian yang dia rencanakan. Meskipun kita belum tahu kapan Allah akan menjemput kita, meskipun kita belum tahu dengan cara apa kita akan meninggal dunia, kapan dan di mana tempatnya, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan, merencanakan kematian yang terindah yang menjadikan kita bisa tersenyum di akhir hayat kita. Dan itulah yang memang terbiasa dilakukan oleh para ulama. Sehingga dulu para ulama, banyak di antara mereka yang ketika menjelang wafat itu boten sedih, tapi malah senangnya luar biasa. Termasuk Nabi SAW. Itu kemudian ketika beliau menjelang wafatnya, beliau mengatakan, sa'antaqilu ila rafiqil a'la, saya akan berpindah menuju atau berjumpa dengan zat yang maha tinggi, zat yang begitu dekat denganku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya Nabi ketika hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beliau wafat, beliau mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin, bukankah telah aku sampaikan seluruh risalah yang Allah utuskan kepadaku? Bukankah aku sudah memberikan semua yang kalian butuhkan? Bukankah telah sempurna agama ini? Semua diperjelaskan. Saking siapnya Nabi dalam menghadapi kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat. Bahkan kalau jenengan membaca kitab sejarah, para Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bahkan memiliki pakaian khusus yang beliau kenakan di hari wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan punya pakaian khusus, dipun persiapkan. Sementara kita hari ini amalnya tidak sebanyak Utsman bin Affan, tapi kita belum punya persiapan. Di antara kita, Pak, nyun sewu, kulo yakin di antara kita ini sekarang, detik ini, belum ada di antara kita yang sekarang sudah mempersiapkan kain kafan kita. Pun enten napa dereng, Pak? Ingkang tumbas kain kafan kagem awake dhewe. Dereng wonten to, Pak. Kenapa? Karena kita itu seakan-akan yakin umure sih dawa. Ngoten to, Pak? Kita nggak pernah tahu kan kapan kita akan meninggal dunia. Utsman itu sudah mempersiapkan pakaian yang beliau kenakan untuk wafat beliau. Sehingga di malam hari beliau wafat, di malam hari beliau yang besoknya meninggal dunia, beliau bermimpi berjumpa Nabi SAW. Kemudian Utsman mengatakan, ya Rasulullah, saya begitu rindu dengan anda ya Rasulullah. Rasul akhirnya mengatakan, ya Utsman, besok sore engkau sudah bisa berbuka bersama dengan kami, kata Rasulullah. Hari itu Rasul bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang mana mereka bertiga sampun kapundhut. Utsman adalah orang yang masih hidup. Rasulullah mengatakan, ya Utsman, besok sore engkau bisa berbuka
bersama dengan kami. Artinya berarti besok saya meninggal dunia. Utsman ketika tahu, kemudian beliau bangun di waktu malam tersebut, beliau mempersiapkan segalanya, mengucapkan kepada istrinya untuk mempersiapkan pakaian terbaik yang selama ini beliau simpan, dan istrinya sampun paham ketika Utsman memakai pakaian itu berarti memang Utsman sudah menjelang wafatnya. Ketika pagi menyingsing, beliau langsung menjumpai para ajudannya, pengawalnya, karena beliau sebagai seorang khalifah tentunya ada pasukan yang menjaga rumah, yang menjaga beliau. Beliau menyampaikan, wahai pasukan, wahai penjaga, nanti kalau ada orang-orang yang ingin berjumpa denganku, meskipun mereka tampak mencurigakan, biarkan mereka masuk. Kenapa? Karena Utsman tahu mereka lah orang yang akan membunuh Utsman bin Affan. Beliau mulai terbit fajar bersama dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran sampai waktu duha datang. Betul ada pasukan yang datang, ada orang-orang yang datang mencurigakan, karena memang diperintahkan untuk dibiarkan masuk, pasukan pun membiarkan. Akhirnya mereka lah orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan di hari itu, Bapak Ibu. Itulah persiapan kematian yang begitu indah. Maka masyaallah muslimin yang kami muliakan, kita harus punya rencana yang matang. Bagaimana nanti kita akan berjumpa dengan Allah, apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita persembahkan, apa yang kita jadikan sebagai amal andalan untuk bisa selamat ketika nanti oleh Allah dihisab di hari kiamat. Dan itu semuanya butuh dipersiapkan. Untuk latihan, kita harus mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang ini beberapa hari lagi. Bapak Ibu, monggo kita mempersiapkan segalanya. Dan salah satu amalan yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para ulama adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran. Kenapa demikian? Karena memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Nabi sendiri ketika datang bulan suci Ramadan, beliau memiliki rutinitas untuk membacakan Quran kepada malaikat Jibril setiap malam, Pak. Bahkan di dalam malam-malam terakhir beliau, di 10 hari terakhir, beliau iktikaf di masjid. Dan iktikafnya beliau itu spesial. Beliau bahkan membuat sebuah tenda di masjid karena saking tidak ingin diganggu. Mungkin nek jenengan iktikaf teng mriki tapi nggih ampun damel tenda teng mriki, Pak. Nggih cukup jenengan nggih teng pojokan menyendiri, fokus tilawah, fokus ngaji ngoten. Rasul dulu membuat sebuah tenda. Ada khaimah, tenda di dalam masjid yang mana Rasul masuk bermunajat kepada Allah, fokus dengan Al-Qur'annya, menyetorkan hafalan beliau kepada malaikat Jibril alaihi salam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan para sahabat juga mengikuti. Meskipun dulu, Pak, di masa Rasulullah SAW, Al-Quran itu belum terbukukan, belum menjadi sebuah mushaf atau belum menjadi sebuah buku khusus. Al-Quran itu belum, dereng wonten. Maka Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian para sahabat itu mencatat setiap ayat yang mereka ketahui. Dan tidak setiap sahabat tahu setiap ayat Quran. Maka hari ini kita beruntung sekali. Jenengan kalau badhe tumbas Quran itu semuanya lengkap kan, Pak. 30 juz mboten enten ingkang tercecer sama sekali. Para sahabat dulu tidak setiap waktu punya waktu bersama dengan Nabi. Tidak setiap saat bisa mendengarkan Nabi membacakan ayat Quran. Sehingga di antara para sahabat itu hampir semuanya di antara mereka tidak memiliki catatan lengkap dari Al-Quran. Karena memang tadi Quran itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Turunnya Quran itu 2 kali, Pak. Yang pertama turun di bulan Ramadan, di tahun pertama Rasul diutus. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Turun yang pertama kali dari mulai Lauhul Mahfud turun ke langit dunia. Niku di bulan Ramadan. Dan setiap kitab-kitab samawi, setiap kitab-kitab yang Allah turunkan itu memang semuanya turun di bulan Ramadan. Sehingga ada hadis yang berbunyi, nuzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Kitab suhufnya Nabi Ibrahim turun di malam pertama bulan Ramadan. Kitab Injil turun di tanggal 14 bulan Ramadan. Kitab Zabur turun di tanggal 6 bulan Ramadan. Al-Quran turun di tanggal 24 bulan Ramadan. Dalam hadis ini seperti itu bunyinya. Semua kitab samawi turun tanggal di hari-hari tertentu di bulan Ramadan. Lah setelah dari langit dunia turun berangsur-angsur selama 23 tahun ke dunia.
turun ke dunia sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada orang yang bertanya tentang masalah judi dan masalah khamr, turun ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Ya Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang bagaimana hukum khamr, bagaimana hukum judi. Katakan, di dalam perjudian, di dalam khamr ada dosa yang sangat besar tapi juga ada manfaatnya. Nah ini Pak, ayatnya turun sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ada orang bertanya tentang hari kiamat, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Turun ayat yang berbunyi, ya Muhammad, banyak orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan datangnya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan ya Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, artinya ayat-ayat itu turun sesuai dengan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dan turunnya Al-Quran, ini mungkin kalau sedikit cerita Bapak Ibu, turunnya Al-Quran itu bukan hanya dengan menggunakan satu bahasa. Rasulullah itu mendapatkan wahyu berupa Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril dengan menggunakan 7 bahasa Pak. 7 bahasa langsung. Lah sekarang niku alhamdulillah kita niku ketika menghafal Quran itu cuma menggunakan 1 bahasa. Jadi kan bisa bayangkan, misalkan kita diminta menghafalkan Quran dengan 7 bahasa, itu akan jauh lebih sulit menghafalkan Quran, jauh lebih berat mungkin. Meskipun Quran itu dijanjikan Allah dimudahkan, tapi realitanya memang menghafalkan Quran itu sulit bagi sebagian besar manusia, termasuk bagi kita semuanya. Buktinya nopo? Buktinya jenengan punya target 2025, punya target hafal juz 30. Niki pun 2026 dari ngapal juz 30 juga nyatanya Pak. Niki mungkin tahun ini jenengan janji hafal juz 30. Tahun ngaji kula tanya melih, kula yakin kok dereng hafal-hafal melih mungkin. Berat sebagian bagi sebagian orang. Dan dulu turunnya 7 bahasa Pak. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Hudzail, ada bahasa Hawazin, ada bahasa Rabi'ah, ada bahasa Sa'ad, ada bahasa-bahasa banyak, 7 bahasanya. Kenapa? Karena Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Maka tidak cukup hanya menggunakan 1 bahasa, karena memang qabilah-qabilah Arab itu bahasanya tidak cuma bahasa Arab Quraisy, ada bahasa Arab yang lainnya. Maka turun menggunakan 7 bahasa. Dan para sahabat mencatat sesuai dengan bahasa mereka, dipun tulis. Tadi kami sampaikan, tidak setiap sahabat, bahkan mayoritas sahabat itu tidak punya catatan lengkap dari Al-Quran. Itu bertahan ngoten niku sampai Rasul wafat. Ketika Rasulullah wafat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mulailah ada perbedaan membaca Quran, perbedaan bahasa. Ini menjadikan ada perselisihan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu karena memang Quran turun menggunakan 7 bahasa. Setelah niku Bapak Ibu, akhirnya Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, alangkah baiknya kalau Anda memerintahkan para sahabat, para penghafal Quran yang ahli Quran untuk mengumpulkan Al-Quran, menuliskan menjadi sebuah kitab yang kumpul jadi satu, biar nanti tidak ada Al-Quran yang hilang. Karena kami khawatir nanti akan ada pengurangan dalam ayat Quran, kami khawatir nanti mungkin akan ada ayat Quran yang hilang, terlebih setelah banyak kejadian yang kemudian menjadikan para sahabat penghafal Quran itu banyak yang wafat. Maka akhirnya Bapak Ibu yang kami muliakan, Abu Bakar niku awalnya mboten kersa. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, saya tidak akan pernah melakukan sebuah amalan yang tidak diperintahkan Nabi. Jadi dulu niku pun mulai Pak, ada perbedaan antara yang namanya bid'ah hasanah dan boten niku sudah mulai Pak. Abu Bakar niku bersikukuh, saya tidak akan berbuat bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak Nabi perintahkan. Umar bersikukuh, ya Abu Bakar, kalau Anda tidak berbuat demikian, Quran itu nanti akan jadi korbannya. Quran nanti akan ada yang diperselisihkan, bahkan mungkin naudzubillah akan ada yang hilang. Itu perdebatannya lama sekali. Akhirnya kemudian Abu Bakar diberikan hidayah taufik oleh Allah, diberikan oleh Allah kehendak dan kemauan untuk menuruti keinginannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dipanggillah beberapa orang sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran, menuliskannya menjadi sebuah mushaf yang utuh jadi satu. Disimpanlah oleh Abu Bakar sampai beliau wafat, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, sampai beliau wafat dilanjutkan oleh putrinya Hafsah. Setelah itu muncullah permasalahan di zaman Utsman bin Affan. Betul apa yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin karena perbedaan bahasa di dalam Al-Quran Pak. Bahasa Quran itu 7 jumlahnya. Maka akhirnya kemudian Utsman memerintahkan para sahabat ahli Quran dengan modal Quran yang telah tertulis secara utuh tadi, yang disebarkan harus menggunakan 1 bahasa resmi.
Lalu diminta untuk musyawarah, akhirnya diputuskan yang digunakan sampai hari ini kita sekarang adalah Al-Quran yang turun menggunakan bahasa Arab Quraisy. Kenapa menggunakan bahasa Arab Quraisy? Karena Nabi orang Arab dan Nabi orang Quraisy. Maka akhirnya ditulislah mushaf, disebarkanlah mushaf, digandakan, disebarkan di setiap kota-kota besar. Akhirnya muncul yang namanya Al-Quran Utsmani. Maka Quran kita hari ini namanya Quran atau mushaf Utsmani. Lah terus bagaimana dengan Al-Quran yang menggunakan bahasa-bahasa yang lain? Ada 6 bahasa sisanya. Oleh Utsman bin Affan diperintahkan semuanya harus dihancurkan, dibakar, ditiadakan. Apa tujuannya? Biar tidak terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Maka hari itu mulailah yang tersebar hanya Al-Quran Utsmani. Itu yang dihafalkan, itu yang disebarkan, itu yang dibaca, Bapak Ibu. Nah, muncullah kemudian permasalahan berikutnya. Ketika Al-Quran itu menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy, ternyata masih ada perbedaan cara membaca, Pak. Meskipun tulisannya sama, ada cara baca yang berbeda. Dan jenengan hari ini, kita hari ini, yang kita kenal itu hanya salah satu dari sekian banyak cara membaca Al-Quran. Maka jenengan mungkin kalau pernah mendengar ada yang namanya ilmu qiraah, ilmu cara membaca Al-Quran. Al-Qurannya sama, tulisannya sama, tapi cara bacanya berbeda. Jenengan mungkin pernah mendengar gini, Pak. Ada orang yang membaca Quran ketika membaca surat Ad-Duha. Niku mboten Wad-Duha, tapi Wad-Duha wal laili idza saja. Pakainya bukan pakai a. Itu namanya imalah, memiringkan harokat fathah menjadi Itu di dalam Quran yang kita baca, yang kita hafalkan hari ini, cara membaca kita mboten wonten ngoten niku. Kecuali hanya ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Hud, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mengatakan wa qalarkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Aslinya majroha, pakainya ro fathah, majroha wa mursaha, tapi dibaca imalah miring menjadi majreha wa mursaha. Hanya ada satu niku tok dalam Al-Quran yang kita baca. Tapi nanti ada cara membaca Al-Quran yang lain yang nanti menggunakan imalah atau memiringkan harokat ini tidak cuma satu itu, tapi ada banyak sekali. Ada dalam surat-surat yang lain, ada dalam kalimat-kalimat yang lainnya. Lah itu yang disebut dengan qiraah, cara membaca Al-Quran. Lah di dalam ilmu qiraah itu paling tidak ada 7 ahli qiraah, 7 imam yang kemudian mereka semua memiliki qiraah yang berbeda-beda, Pak. Ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Ibnu Amir, ada Imam Abu Amrun, ada Imam Asim, ada Imam Al-Kisai, ada Imam Hamzah, ada imam-imam yang lain. 7 paling tidak. Dari 7 imam itu maka dikenal dengan istilah qiraah sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran yang setiap ulama niku, setiap imam niku memiliki perbedaan cara membaca Al-Quran. Bahkan sekarang itu bukan cuma 7, ada 10 imam yang memiliki cara baca yang berbeda-beda. Dan ke-10 imam ini, Pak, kita bisa mengambil cara membaca mereka, bahkan kita bisa menggunakan dalam sholat kita. Hanya saja mungkin kalau kita menggunakan qiraah yang lain nih mungkin akan terjadi permasalahan bagi orang-orang yang tidak pernah mendengarnya. Contoh misalkan dalam surat Al-Fatihah saja ada ahli qiraah yang membaca kalimat Maliki Yaumiddin itu dengan tidak memanjangkan mimnya, Pak. Jadi Maliki Yaumiddin, kalau jenengan baca Fatihah berapa, Pak? Mimnya panjang mboten? Panjang Bu nggih, Maliki Yaumiddin kan ngoten. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Lah mungkin kalau misalkan jenengan mendengarkan seorang imam yang membaca kalimat Maliki dibaca Maliki, itu bukan salah, tapi itu menggunakan qiraah yang lain. Karena jumlahnya ada 10. Setiap satu dari 10 imam ini, Bapak Ibu, itu memiliki 2 murid, sehingga ada 20 riwayat cara membaca Al-Quran. Nah ini yang perlu jenengan tahu hari ini sekarang adalah, sekarang kita itu ikut yang mana? Jenengan ketika membaca Al-Fatihah, jenengan ketika ngaji itu ikut yang mana? Jenengan sekarang yang jenengan baca, cara metode membaca Quran kita itu mengikuti ulama imam yang namanya Imam Asim. Beliau
beliau punya murid namanya Imam Hafiz. Maka kita mengenal, kita membaca Quran dengan menggunakan riwayat Imam Hafiz dari jalur Imam Asim. Itu cuma satu, masih ada 19 qiraah yang belum kita kenal, bahkan yang belum pernah kita dengarkan, yang itu semuanya sah digunakan untuk sholat, Bapak Ibu. Lah maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata memang pemahaman kita niki padahal dari sisi cara membaca Quran saja itu masih ada sekian banyak hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Jenengan kalau pengen menggunakan metode qiraah yang lain, maka harus mempelajari tajwid yang baru. Karena tajwidnya semuanya berbeda, ada sekian banyak perbedaan, ada sekian banyak cara membaca. Ada ulama, ada qiraah itu yang memiliki rumus tajwid, setiap kali ada huruf hamzah maka dibaca sukun sebelumnya. Niku rumit sekali. Misalkan kalimat alam taro kaifafa, atau misalkan kalimat alam aj'al, misalkan ngoten, maka ada kalimat hamzah setelahnya niku diberhentikan. Alam aj'al, niku ngoten Pak. Artinya ada banyak sekali kalimat-kalimat atau tajwid-tajwid yang belum pernah kita baca sebelumnya. Dan kulo sekarang di Yaman, di Tarim, itu niku yang kita kejar Bapak Ibu. Itu yang kita kejar. Kulo pengen mengambil beberapa qiraah, ternyata butuh proses yang sangat panjang. Termasuk para penghafal Quran yang menghafalkan Quran di Indonesia, ini semuanya menggunakan jalur riwayat Imam Hafiz tadi itu dari Imam Asim. Lah itu mengke kalau kita pengen mendapatkan lisensi Pak, lisensi hafalan, dan itu yang kita kejar hari ini di Yaman. Masya Allah, ternyata memang metodenya luar biasa. Guru kita di sana itu menggunakan sebuah standar yang begitu ketat, yang tidak boleh ada sesuatu yang kecolongan. Misalkan ngeten, kita kemarin ketika berangkat, niku saya berangkat 3 orang, teman saya yang 2 niku bahkan sudah selesai hafalannya lama sekali, dan sudah ada di antara mereka yang menyetorkan hafalan sekali duduk Pak. Ada teman kula, jenengan mungkin pernah tahu, Ustadz Mukimuddin yang dulu di sini tugas imam, beliau itu dulu sudah pernah menyetorkan hafalan sekali duduk 30 juz. Mulai ba'da subuh sampai maghrib selesai 30 juz sekali duduk dengan hafalannya. Setelah sampai sana niku ternyata harus mengulang setoran dari surat Al-Fatihah malih Pak. Dengan kula nggih bareng. Dan di sana kita memiliki sebuah standar yang luar biasa untuk mendapatkan lisensi hafalan. Itu minimal ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kekuatan hafalan yang kuat. Kulo tanya, ya Syekh, bagaimana yang dikatakan hafalan yang kuat? Beliau menyampaikan hafalan yang kuat itu ketika Anda bisa menghafalkan seluruh Al-Quran sempurna 30 juz sebagaimana Anda menghafalkan surat Al-Fatihah katanya. Jenengan ketika kulo suwun membaca surat Al-Fatihah sampai pada kalimat Maliki Yaumiddin, setelah itu jenengan kulo betulkan. Setelah kulo betulkan, jenengan masih bisa melanjutkan mboten? Setelah Maliki Yaumiddin ayatnya apa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya berarti hafalan jenengan kuat ketika jenengan menghafalkan surat Al-Fatihah sekarang. Nah, alhamdulillah jenengan wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kulo punya hafalan yang kuat surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kuat berarti karena bisa melanjutkan meskipun dihentikan di tengah jalan. Lah mengke kata beliau, ketika Anda sudah kuat hafalannya 30 juz, itu saya hentikan di ayat manapun, surat apapun, Anda tetap bisa melanjutkan tanpa kesulitan dan tanpa minta bantuan. Itu disebut hafalannya kuat kata beliau. Dan kuat itu bisa menyelesaikan hafalan, diulang dalam waktu sehari 30 juz dengan kesalahan yang sangat minimal. Bahkan standar kita setoran hari ini niku tidak boleh ada kesalahan Pak. Tidak boleh ada kesalahan. Beliau standarnya jangan sampai ada kesalahan meskipun kita ujiannya banyak karena di sana niku metodenya sehari menghafal 2,5 lembar, kemudian ada kewajiban untuk mengulang hafalan 5 juz per hari, nanti ada kewajiban setiap kelipatan 2, kelipatan 4, kelipatan 5 itu diujikan sekali duduk sampai 30 juz sekali duduk. Setelah niku dites hafalannya, dites dengan cara melanjutkan ayat-ayat yang diacak. Niku tidak boleh ada hal-hal yang lupa. Kalau mungkin ada hal-hal yang lupa berarti dereng kuat hafalannya, suruh ngulangi lagi. Niku dari segi hafalan. Yang pertama ngoten. Yang kedua, syarat mutlaknya nopo? Dari segi pengucapan huruf hijaiyah, dari segi ilmu tajwid itu harus betul-betul mirip dengan apa yang beliau punya, nyambung dengan gurunya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ternyata yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan menghafal.
Karena memang kita itu orang Indonesia itu punya kekurangan di dalam ilmu tajwid. Ada sekian banyak huruf hijaiyah yang tidak bisa kita lafalkan, Pak, dan tidak kita kenal. Misalkan ngeten, huruf do itu ketika ditulis menggunakan tulisan Latin niku mboten saged. Jenengan ketika nulis huruf do itu dengan apa, Pak? DHA apa DLA atau DZA? DLA. Enten sing DHA. Ada yang pakai O karena bacanya kan do, pakai O, DLO. Lah niku, Pak. Dan itu semuanya salah. Huruf dot itu ya bukan DLO, bukan DHO, bukan DHA, bukan DLA. Huruf dot ya dot, ngoten. Maka ada sekian banyak huruf hijaiyah yang memang tidak bisa kita ucapkan, tidak kita kenal sebelumnya. Lah untuk itu kita itu seakan-akan seperti bayi yang kembali belajar huruf-huruf awal ketika mulai berbicara, dan itu yang ternyata begitu sulit. Jangankan kok huruf konsonan dalam huruf hijaiyah, huruf vokal itu kan cuma ada 3, Pak. Kita Indonesia niku punya berapa vokal, Pak? Ada 5, Pak, nggih. A, I, U, E, O, kan ngoten. Huruf hijaiyah vokalnya cuma 3, cuma A, I, dan U. Itu saja. Ternyata kalau kemarin itu membiasakan itu 2 bulan itu dereng bener-bener, Pak. Hanya membaca A, I, dan U. Apa salahnya? Salahnya adalah kebanyakan orang Indonesia ketika membaca huruf vokal itu tercampur suaranya, dari mulut keluar suara, dari hidung juga keluar suara. Padahal huruf vokal dalam bahasa Arab niku tidak keluar kecuali hanya lewat mulut. Cara ngetesnya pripun? Niki mungkin jenengan sakit ngetes di rumah. Ampun tong mriki, di rumah. Tong mriki mungkin malah rame dhewe jenengan. Di rumah. Jenengan tes mungkin pripun caranya? Jenengan ketika memanjangkan huruf vokal dalam bahasa Arab, kok jenengan buka tutup hidung masih ada perbedaan suara, berarti huruf vokalnya masih salah. Contoh misalkan, jenengan ketika baca huruf vokal A, misalkan, jenengan niki contoh yang salah. Niki berarti salah. Kenapa? Karena dibuka tutup hidung masih ada perbedaan suara, berarti salah. Lah pripun yang betul? Yang betul tidak boleh ada perbedaan ketika jenengan memanjangkan huruf vokal dibuka tutup hidungnya. Huruf I misalkan, I, salah berarti. Lah kula niku kalau ini, Pak, 2 bulan, Pak, kalau Pak, setiap kali motoran teng tarim niku bengak-bengok A, I, U dhewe, teng kamar nggih ngoten. Untuk latihan huruf vokal sampai 2 bulan niku akhirnya nembe agak betul. Nggih dereng betul, Pak, nembe agak betul. Kadang-kadang masih lupa, kadang-kadang masih kembali kebiasaan lama. Itu nembe huruf vokal, dereng huruf shot, dereng huruf dot, dereng huruf-huruf yang harokatnya kasroh. Huruf shot di kasroh dengan huruf sin di kasroh itu ternyata membedakannya juga lumayan sulit. Huruf shot di kasroh bacanya si, huruf sin di kasroh bacanya juga si. Lah terus bedanya apa? Nah, ngoten niku. Kalau kasroh masih agak mending. Kalau sampun domah, shot domah su, sin domah juga su lagi. Lah niku bedanya apa? Lah itu ternyata memang butuh waktu, dan itu nanti ketika diaplikasikan ketika baca Quran niku mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi, dan itu yang kita sekarang sedang perjuangkan demi untuk mendapatkan lisensi hafalan yang nyambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai hafalannya, Pak, 30 juz sekali duduk, nanti diuji. Yang uji siapa? Yang uji para ahli qiraah dari Tarim Yaman, dipanggil kemudian oleh syekh kami, kemudian kami diminta untuk membaca potongan ayat Quran. Dinilai setiap makhorijul hurufnya, setiap huruf dan sifatnya, setiap ilmu tajwidnya, setiap panjang pendeknya, niku dinilai semuanya. Ketika masih ada kesalahan, berarti belum pantas untuk mendapatkan lisensi hafalan, Pak. Nah, salah satu ilmu yang luar biasa sulit juga ilmu tentang masalah panjang pendek. Ketika jenengan membaca huruf-huruf tertentu dengan dipanjangkan, niku ada kadarnya. Misalkan jenengan baca kalimat waladhdallin, itu panjangnya harus pas 6 ketukan, 6 harokat. Jenengan kurangi jadi 5 salah, jenengan tambah jadi 7 juga salah, dan itu ada perhitungannya. Ngoten. Misalkan ngeten, niki jenengan baca yang tepat pripun? Waladhdallin. Niku, Pak, yang tepat. Kalau jenengan bacanya kurang, waladhdallin, salah. Jenengan bacanya lebih, waladhdallin, salah. Harus tepat 6 ketukan. Waladhdallin. Ini 6.
Lah yang seperti itu niku dihitung. Nanti kalau misalkan ada kesalahan dalam panjang pendek, kesalahan yang sederhana, maka itu menjadikan kita belum pantas mendapatkan lisensi hafalan, belum bisa untuk setoran mengambil hafalan. Setelah selesai diuji, hafalannya kuat, diuji lulus, maka nanti baru mulai dari awal lagi. Setoran dari mulai surat Al-Fatihah sampai nanti akhir juz 30 dengan menggunakan seluruh apa yang kita punya dengan cara pengambilan lisensinya seperti itu. Lah nanti ketika setoran yang kedua itu minimal setoran sehari boten 2,5 lembar, tapi nanti minimal setorannya 5 lembar tanpa ada kesalahan sama sekali. Kalau ada kesalahan berarti hafalannya belum kuat, kembali ke level yang lebih bawah, kembali menguatkan hafalan malih. Jadi mengaten prosesnya, setelah selesai 30 juz itu baru mendapatkan satu riwayat, yaitu riwayat Imam Hafiz dari jalur Imam Asim. Nanti masih ada 19 riwayat yang belum kita dapatkan. Untuk mengambil bagaimana caranya? Harus mengulang belajar tajwid dari awal, setoran dari awal sampai juz 30 lagi. Kalau kita pengen mendapatkan seluruhnya pripun berarti harus mengulang setoran hafalan sebanyak 20 kali dengan ilmu tajwid yang berbeda-beda setiap kali setoran 30 juznya. Niku Bapak Ibu yang kami muliakan, yang sedang kita perjuangkan, maka kula nyuwun doa panjenengan nanti semoga ketika berangkat kembali ke sana di bulan Syawal insya Allah bersama dengan anak istri, Allah berikan kemudahan untuk bisa cepat menyelesaikan semua target tersebut, bisa kembali ke Pacitan dengan kondisi sampun selesai Pak, sampun selesai. Dan nyun sewu, ilmu itu merupakan ilmu qiraah niku ilmu yang langka dan belum banyak dipelajari. Setahu saya hari ini niku di Pacitan sendiri belum ada Pak, di Pacitan belum ada. Yang ada itu mungkin paling dekat di Solo atau di Jogja. Di Solo atau di Pacitan kulo belum pernah mendengar ada seseorang yang memiliki lisensi hafalan nyambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setahu saya Bang, wallahu alam. Kalau memang ada orang yang tersembunyi yang tidak pernah diketahui keberadaan dan wujudnya, tapi beliau sudah menyelesaikan ini, wallahu alam. Tapi yang setahu saya belum ada, karena memang ini ilmu yang jarang dipun pelajari dan ilmu yang lumayan sulit untuk dipun pelajari Bapak Ibu. Wallahu alam bisawab. Niki sebagai motivasi kagem kita semuanya, mugi-mugi Allah berikan kita kenikmatan berupa kemampuan serta kemauan untuk selalu mempelajari ilmu agama ini, karena ternyata masih ada sekian banyak ilmu yang belum kita kenal sebelumnya. Dan yang terakhir kulo sampaikan, terima kasih ucapan jazakumullah khairan katsiran yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya, karena panjenengan semuanya ikut andil di dalam mensukseskan dan melancarkan proses pembelajaran kita di sana. Nopo ingkang panjenengan sumbangkan setiap bulan itu kita manfaatkan untuk biaya pendidikan seutuhnya, untuk biaya pendidikan di sana seutuhnya, dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi panjenengan. Panjenengan tidak perlu menghafalkan Quran, panjenengan tidak perlu belajar AIU dengan serius, panjenengan tidak perlu kemudian menyesuaikan dan menyelesaikan hafalan Al-Quran, menyetorkan dan sebagainya. Panjenengan sudah ikut andil dengan menyisihkan sebagian harta panjenengan untuk biaya pendidikan kita di sana, dan insya Allah pahalanya sama. Itulah indahnya kalau sebetulnya kalau kulo mampu Pak, kulo mboten mungkin minta bantuan. Saya kulo pek dewe seandainya kulo mampu. Nah, jenengan doakan muga-muga kulo mengke saged mampu sendiri, teman-teman bisa mampu semuanya, mengke belajar nggih dewe, biaya nggih dewe, jenengan mboten kebagian. Ngoten nggih nggih. Bapak Ibu yang kami muliakan, wallahu a'lam bishawab. Ini yang mampu kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila wonten pertanyaan Pak, nyun sewu hari ini agak panjang karena saking kangennya kulo kalih panjenengan Pak. Karena niki kesempatan yang begitu langka dan ini saya manfaatkan betul hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu. Atau mungkin cekap Pak, karena sampun suruh ya Pak. Sampun Pak ini. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berikan kita kesempatan di waktu yang lain dan kita saling mendoakan, tujuan kita sama. Semoga nanti kita dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah dalam kondisi penuh dengan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.